Bisa deh kalau kayak gitu. Sambil menunggu, saya ini share screen, kemudian share screen. Nah ini, ya, saya lagi membuka tapi lagi kayak gini. Masih starting, tidak bisa terbuka. Nah, dari tadi ya, saya coba close, dia tidak bisa, oke bisa. Kisi-kisi kelas 4 SD. Dan kita bahas dulu soal tegasnya. Sekarang saya lagi ngajar di kelas 4C. Nah, jumlah orang di kelas 4C, jumlah penduduk yang ada di kelas 4C itu adalah sekitar 40. Yang hadir saat ini ada 35. Berarti ada berapa orang lagi nih yang belum hadir saat ini? Ada 5 orang lagi. Wow. Jumlah di kelas 4C itu ada 40 orang. Yang mengumpulkan tugas ada 41. Kelebihan 1 orang nih. Siapa yang mengisi 2 kali ya? Ayo coba. Semuanya sudah mengumpulkan tugas berarti ya? Oke. Nah, kita sekarang lagi belajar yang namanya TIK. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Nah, saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa dibuka ini. Kisi-kisi kelas 4-nya. Padahal saya udah buat nih. Dari tadi udah kita buka, saya udah coba buka, tapi nggak bisa. Nah, kita bahas soal tugasnya. Semua sudah mengerjakan, terima kasih. Nah, untuk tugasnya ini pasti sangat gampang, karena sudah ada dari buku cetak, dari halaman 11 sampai 13. Oke. Nah, ini dia, sudah terbuka. Syukurlah. Susah katanya mengerjakan tugasnya. Kenapa susah? Padahal sudah ada jelas di dalam buku cetak. Yang lain bagaimana nih? Gampang atau sulit nih? Gampang ya. Nah, yuk coba kita baca dulu dari nomor 1. Oke, kita baca mulai dari 1. Saya pilih Gavin Governess. Coba Gavin. Dibaca nomor 1 ini anak. Sambil nanti dicatat ya. Ini adalah kisi-kisinya. Komputer sebagai sistem terdiri dari 3 elemen yang saling terkait. Berikut ini yang bukan termasuk elemen sistem komputer adalah operasi. Oke, benar ya. Thank you, Gavin. Terima kasih. Komputer. Ini mau ditulis. Nah, boleh. Ini mau ditulis boleh. Mau dilihat saja boleh. Tapi alangkah lebih baiknya ini ditulis. Karena ini adalah kisi-kisinya. Jadi adalah tambahan untuk pembelajarannya. Terima kasih tadi Gavin. Berikut ini yang bukan. Nah, kalau misalnya bukan berarti yang salah termasuk dari elemen sistem komputer. Oke. Hello Howard. Di-mute dulu dong Howard. Oke. Nah, jawabannya ini adalah operasi. Nah, ini saya harap dicatat semua. Dicatat untuk pembelajarannya. Jawabannya itu adalah operasi. Dari mana kita tahu bukan hardware, bukan brainware, bukan software. Nah, coba dibuka bukunya di halaman 15. Dibuka buku tiknya di halaman 15. Nah, kita ini masuk les terakhir, les keempat. Semuanya ayo coba pada fokus nih. Kita ini pembelajarannya lebih penting nih. Catat di buku apa sana. Dicatat boleh di dalam buku tiknya juga boleh, atau di catatan kosong juga boleh. Ya. Nah, kalau misalnya sudah dibuka halaman 15 nomor 1 rangkuman. Oke, halaman 15 nomor 1 rangkuman, coba Howard Govino, coba dibaca nak. Howard Govino, coba dibaca halaman 15 rangkuman nomor 1 yang ini. Nah, Sistem komputer terdiri atas 3 elemen penting yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, benar ya. Terima kasih Howard. Nah, berarti 3 elemen ini yang bukan termasuk elemen sistem komputer adalah si operasi. Karena hardware itu termasuk juga sebagai elemen penting, brainware juga sama, software juga sama. Nah, kita tahu kalau hardware itu apa nih? Apa arti kepanjangan dari hardware?
Ayo, hardware. Kita dari kemarin-kemarin, dari minggu lalu, 2 minggu lalu, kita sudah membahasnya. Hardware itu adalah perangkat keras. Nah, kalau software itu adalah perangkat lunak. Oke, nah ini juga dicatat ya. Dan brainware. Nah, arti brain daripada bahasa Indonesia apa? Brain itu bahasa Inggris. Kalau ke bahasa Indonesianya ini apa artinya ya? Brain. Ayo. Brain, siapa yang pintar bahasa Inggris di sini? Otak. Oke, benar ya. Brain itu artinya otak. Nah, tapi brainware itu bukan artinya perangkat otak, tapi pengguna atau user atau manusia yang menggunakan komputer. Nah, saya jelasin dulu dari bagian hardware ini ya. Hardware adalah perangkat keras yang bisa kita sentuh atau dipegang. Contohnya itu apa nih? Contoh dari hardware atau perangkat keras. Nah, contohnya itu bagaimana? Mouse. Ada mouse, kemudian ada apa lagi nih? Keyboard. Ada keyboard, kemudian ayo, coba dibuka bukunya. Oke, ada printer, benar. Ada printer, ada mouse, ada keyboard, PC. ada monitor. Oke, monitor atau PC juga boleh. Ada scanner. Kemudian yang menghasilkan CPU. suara apa namanya? Oke, CPU. Yang menghasilkan suara apa namanya tuh? Speaker. Oke, benar. Speaker termasuk jadi perangkat keras tidak? Ya. Termasuk ya. Speaker. Oke, nah. Dan terakhir ada software atau perangkat lunak atau aplikasi atau program komputer. Nah, contohnya itu ada aplikasi Paint. Nah, kegunaan dari aplikasi Paint buat ngapain ini? Menggambar. Oke, Paint untuk menggambar. Kemudian ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel. Nah, kalau Microsoft Word ini artinya adalah kita bisa mengetik. Mengetik seperti begini, saya menggunakan yang namanya Microsoft Word. Nah, kalau misalnya Microsoft Excel adalah untuk berhitung. Nah, ini coba tolong dicatat ya, biar kita semua sama-sama mengerti. Oke. Nah, kalau misalnya kecepatan, boleh nanti diulang dari video pembelajaran kita. Nah, ini saya lanjut. Saya acak-acak soalnya. Saya acak-acak soalnya nih. Yuk, ini satu orang ya, coba dibaca ya. Nathan Wenson, coba Nathan Wenson, tolong dibaca nak. Salah satu hasil tampilan output adalah Ayo, output itu apa artinya? Out apa artinya? Ayo. keluar. Oke, output itu artinya adalah keluaran. Keluaran. Nah, berarti apa yang dikeluarkan kalau misalnya dari output? Hasil print out kah, data kah, sistem kah, atau operasi? Apa jawabannya nih? Ayo, bantu temannya. Hasil print out. Nah, benar sekali. Terima kasih, Nathan. Nah, jawabannya adalah hasil print out. Nah, kalau misalnya hasil print out itu berarti artinya dia mencetak sebuah data. Nah, biasanya kalau misalnya dari hasil print out itu berupa apa? Gambar atau video? Apakah bisa kalau di dalam mencetak itu bisakah mengeluarkan video? Gambar. Tidak bisa ya. Mencetak sebuah data berupa gambar. Contohnya seperti begini. Nah, gambar boleh. Berupa gambar atau tulisan. Oke, benar. Tulisan juga bisa. Oke, nah berarti untuk di bagian soal yang ini, semuanya sudah pada paham ya? Oke, nah kita acak-acak lagi soalnya. Yuk, di bagian ini. Saya pilih orangnya. Yuk, semuanya pada fokus ya. Saya pilih orangnya Anastasia Limiati. Ya, Anastasia Limiati, coba dibaca nak.
Singkatan dari Central Processing Unit adalah Ayo, singkatan dari CPU. Oke, benar ya. Singkatan dari Central Processing Unit adalah CPU. Nah, dari mana sih kita tahu kalau singkatannya itu adalah itu? Nah, coba kita buka bukunya sama-sama di halaman 11. Ayo, coba dibuka bukunya semua di halaman 11. Jika sudah, nah di bagian ini, yang paling hampir di akhir. Setelah itu, paragraf terakhir. Setelah itu, input tadi akan ada nampak tidak? Ayo. Nampak, Sir. Oke, kalau nampak, Gavin coba dibaca, Gavin. Kuatin lagi suaranya, Gavin. Coba dibaca ya, nak. Setelah itu, input tadi akan diproses oleh CPU, Central Processing Unit. Oke, nah terima kasih, thank you. Nah berarti kalau misalnya kepanjangan dari Central Processing Unit itu adalah CPU. Nah, saya tidak membuat asal-asal dari mana singkatannya, tetapi berdasarkan dari buku. Nah, untuk pertanyaan ini, apakah semuanya sudah pada paham atau ada yang mau ditanya ini sama-sama? Nggak ada, Sir. Ada ya, berarti kita semua sudah paham. Nanti untuk mencatatnya boleh nanti dilihat dari video pembelajaran kita. Nah, kita masuk ke bagian sini nih. Kita masuk di bagian ini, sepilih orangnya Arisa 4C. Ayo Arisa, coba dibaca, nak. Output dapat berupa titik-titik yang ditampilkan pada layar monitor. Ayo, output. Apa tadi arti output nih? Apa tadi dari kepanjangan dari output? Keluaran. Keluaran. Nah, keluaran dapat berupa titik-titik yang ditampilkan pada layar monitor. Monitor, layar handphone kita itu mengeluarkan apa? Apakah gambar, apakah suara, apakah gerakan, atau ketikan? Oke, gambar. Gambar. Benar ya, jawabannya itu adalah gambar. Nah, kenapa sih, Sa? Kalau misalnya bukan suara, nah yang mengeluarkan suara, itu apa namanya nih? Input. Oke, maksudnya alatnya, alat yang mengeluarkan suara apa namanya? Nah, benar ya, adalah speaker. Nah, jadi kalau misalnya sebuah output atau keluaran yang dapat berupa titik-titik yang bertujuan. Oke, nah ini contohnya adalah titik-titik yang Oke, nah seperti begitulah tadi ya. Kalau misalnya gambar itu, oke, mana nih soalnya? Oke. Output keluaran dapat berupa titik-titik yang ditampilkan pada layar monitor. Nah, yang ditampilkan pada layar monitor atau handphone kita atau smartphone adalah gambar. So, kenapa sih bukan gerakan? Nah, kalau misalnya gerakan itu kurang tepat. Kalau misalnya gerakan itu berarti layar kita bergerak. Tidak mungkin layar handphone kita itu bergerak. Tetapi dia menghasilkan sebuah gambar. Keluarannya berupa gambar. Oke. Saya acak-acak lagi. Nah, ini ya. Nah, di bagian ini ya. Saya mau jawab, Sir. Oke, Gavin, boleh Gavin. Linux dan Windows adalah titik-titik komputer, sistem operasi. Benar ya, Gavin. Linux dan Windows adalah jawabannya sistem operasi dari komputer. Nah, dari mana kita tahu jawabannya? Coba dibuka bukunya di halaman 12. Ya, coba semuanya dibuka bukunya halaman 12. Sudah. Oke, jika sudah membuka bukunya di halaman 12, di situ
di bagian B, sistem operasi komputer. Oke, di paragraf 1, 2, 3. Di paragraf ketiga, di bagian pada perkembangannya. Pada perkembangannya yang ini. Oke, pada perkembangannya itu sudah ada tertulis bahwa pada perkembangannya ada beberapa sistem operasi yang digunakan. Misalnya ada Unix, ada CP/M, ada Microsoft DOS, ada, dan sekarang yang paling banyak digunakan oleh pemakai komputer adalah Linux dan Windows. Nah, maka Linux dan Windows ini adalah sistem operasi dari si komputernya. Oke, nah sampai di sini kalau misalnya sudah dicatat, kita lanjut. Saya pilih lagi orangnya untuk membaca adalah ini. Saya pilih lagi orangnya adalah Darren Alfreda. Oke, baru saya mau tunjukin. Ayo Darren, coba dibaca nak. Berikut ini yang termasuk sistem operasi adalah Windows. Oke, benar ya. Yang termasuk sistem operasi adalah Windows. Nah, tadi kita sudah baca. Ada Windows, ada Linux, ada Unix, ada Microsoft DOS, dan lain sebagainya. Nah, ini kita atur lagi, kita cari-cari lagi soalnya. Oh, ini kita balik. Ya, di bagian ini. Ayo, Wilbur Yu. Wilbur Yu, coba dibaca ya, nak. Oke. Wilbur Yu tidak melihat, tidak ya, oke, Chloe T. Juardi. Ayo, Chloe. Coba dibaca, nak. Perangkat. Nomor 2. Halo. Atau ada yang mau baca tidak? Atau Evelyn Valencia Halim. Yo, kemana semua nih orangnya? Padahal kita tadi ini cocok. Tadi adalah pembahasan untuk ujiannya. Oke, Yara Felicia, coba dibaca nak. Ayo Yara. Perangkat suatu komputer yang dapat disentuh secara fisik adalah hardware. Oke, nah ini ada jawabannya adalah hardware. Nah ini kita tadi sudah membahasnya. Kita sudah membahasnya kalau hardware itu adalah perangkat keras. Ayo kita ulangin lagi biar semuanya pada mengingat. Software apa artinya? Perangkat lunak. Sedangkan brainware itu adalah orang yang menggunakannya. Nah, saya mau berkata seperti begini. Kita mempunyai handphone yang mahal. Kita mempunyai handphone yang harganya puluhan juta. Oke, handphone apa sekarang yang paling canggih yang kita tahu nih? iPhone. Ada iPhone. Oke. Contohnya kita mempunyai iPhone. Oke, ada barang yang dijual ada iPhone. Kalau misalnya tidak ada brandware, tidak ada manusia yang menggunakannya, berguna tidak iPhone tersebut? Tidak berguna ya. Karena apa? Ya karena dia tidak bisa dimainkan, tidak bisa digunakan. Nah, karena biarpun ada handphone yang mahal sekalipun, ada handphone canggih sekalipun, kalau misalnya tidak ada manusia yang digunakan, berarti tidak berguna. Jadi, ketiga ini adalah saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, jadi sampai di bagian sini semuanya sudah pada paham. Kita lanjut yuk, kita lanjut masuk ke nomor ini. Nah, nih. Saya pilih orangnya yuk. Ini juga soalnya termasuk gampang. Saya pilih Cisco Alvaro Howi. Ayo Cisco Alvaro Howi, coba dibaca nak. Berikut ini contoh dari perangkat lunak komputer adalah Microsoft Word. Oke, benar ya, adalah Microsoft Word. Perangkat, ini adalah perangkat
lunak. Nah, kalau misalnya monitor itu termasuk perangkat apa nih? Monitor. Brainwave. Oke, gimana? Itu hardware. Oke, hardware atau perangkat keras. Nah, kalau keyboard hardware, Hardware. perangkat keras. Nah, sama juga seperti mouse ya. Mouse juga termasuk sebagai hardware atau perangkat keras. Oke, nah seperti begini. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain tidak? Nah, di sini apakah semuanya mencatat atau tidak nih? Dari tadi lanjut, tapi tidak ada yang mencatat. Tadi saya sudah bilang diambil bukunya dan pulpen atau pensilnya supaya dicatat pembelajarannya. Ayo, coba dilihat nih, tunjukin sama saya yang sudah mencatat kisi-kisinya nih. Ada? Oke. Kalau tidak ada yang sudah, yang penting saya sudah bilang ini dipelajari untuk ujian minggu depan. Ini adalah kisi-kisi atau catatan. Minggu depan ujian, Sir. Gimana? Minggu depan. Ya. Kenapa minggu depan? UTS. Ya benar, kita minggu depan akan UTS di kelas 4 itu. Aduh. UTS-nya itu kapan nih? Ayo, ada yang ingat? Untuk kelas 4. Selasa. UTS-nya itu kita berada di hari berapa? Hari Jumat. Kelas Ada 4 dikirim. adalah hari Jumat tanggal 8 Oktober. Oke, kita ujiannya hari Jumat. Oke, boleh. Boleh saya screenshot dulu, nanti saya catat, itu juga boleh. Tapi alangkah lebih baiknya jika langsung dicatat atau nanti boleh lagi dilihat video pembelajaran kita. Dilihat video pembelajaran kita untuk kita dicatat kembali. Nah, ini untuk soal selanjutnya, siapa nih yang mau baca nih? Biar saya tidak pilih-pilih orangnya ya. Aku. Ayo, Yang coba langsung perangkat. dibaca yuk. Untuk mengolah data, ayo. Di-unmute dulu yuk, di-unmute. Ayo di-unmute dulu tadi saya mau baca. Oke, Fernando. Yang atas. Iya. Untuk mengolah. Benar. Untuk mengolah data suatu komputer memerlukan berupa data atau perintah. Ayo. Untuk mengolah data, suatu komputer memerlukan apa nih? Biar data atau perintahnya bisa masuk. Ayo, tadi kita bahas nih, output ini adalah apa nih? Output adalah keluaran. Kalau input ini apa arti input? In. Apa arti in? In. Ayo, bantu teman-temannya yuk. Input. Apa arti in dalam bahasa? Input artinya masuk. Berarti adalah masukan. Pemroses adalah alat pemrosesan. Contohnya CPU. Untuk mengolah data, suatu komputer memerlukan masukan atau berupa data atau perintah. Jawabannya yang paling tepat itu adalah input. Oke, untuk mengolah data, suatu komputer memerlukan input berupa data atau perintah. Setelah kita memberikan masukan, maka dia baru bisa menggunakannya. Nah, sama seperti kita bermain game nih. Siapa di sini yang sering bermain game? Oke. Nah, kalau misalnya nih, saya bertanya, kita ingin bermain game, ketika kita ingin menekan supaya karakter kita maju, kita harus memberikan masukan. Masukan itu berupa, kita klik tombolnya itu untuk supaya si karakternya itu berjalan dengan baik. Nah, jadi supaya kita berupa data atau perintah, kita memberikan input. Guna input itu adalah untuk memerintah si komputernya. Oke. Nah, benar ya. Jawabannya itu adalah input atau masukan. Thank you yang sudah baca.
Nah, kita lanjut ya, kita lanjut. Kok semuanya di sini pada lesu-lesu banget nih, saya lihat nih. Kok pada lesu-lesu banget? Saya acak lagi soalnya. Nah, ini. Soalnya ini termasuk juga bagian yang mudah. Saya pilih orangnya itu adalah Jeffrey Santosio. Ini Gimana? Ayo, atau saya pilih lagi orangnya Christopher Lee. Christopher Lee, ayo coba Christopher Lee dibaca ya, nak. Tanpa adanya perangkat manusia tidak dapat bekerja untuk menjalankan tugas-tugasnya. Suaranya kecil kali, Sir. Oke, saya baca. Thank you lah yang sudah membaca. Terima kasih. Tanpa adanya perangkat manusia, titik, 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 tidak dapat bekerja untuk menjalankan tugasnya. Kalau misalnya tanpa adanya perangkat manusia, jawabannya itu apa nih? Oke, Fernando menjawab komputer. Yang lain bagaimana? Apa jawabannya untuk bagian ini? Ayo, jangan. Aku listrik. Oke, jawabannya ada yang jawab listrik. Tanpa adanya perangkat manusia. Aku komputer. Oke, benar ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah komputer. Oke. Nah, kenapa sih jawabannya komputer? Nah, tadi kita sudah membahasnya. Tadi kita sudah membahasnya bahwa, oke, jangan dicoret-coret lagi ya. Tanpa adanya perangkat manusia, komputer tidak dapat bekerja untuk menjalankan tugasnya. Nah, tadi kita sudah membahasnya di bagian ini. Oke, kita tadi sudah membahasnya. Tanpa adanya perangkat manusia, sama seperti handphone. Kalau misalnya tidak ada manusia yang menggunakannya, handphone tersebut berguna tidak? Ada lagi soalnya. Gimana? Enak. Ada lagi soalnya. Kalau makin banyak saya kasih tunjuk ini berarti makin lebih gampang lah nanti ujiannya. Oke, nah saya jelasin dulu ya. Tadi saya sudah bilang kalau misalnya ada komputer, oke, kalau misalnya tidak ada manusia yang menggunakannya, komputernya tidak berguna. Kalau misalnya ada handphone canggih, ada iPhone, ada Samsung, ada merek handphone yang paling canggih, tapi tidak ada manusia yang menggunakannya, berguna tidak? Gimana? Tidak berguna ya? Oke, nah jadi seperti begini, jawabannya itu adalah komputer. Oke, sampai di sini semuanya pada paham ya? Oke, kita lanjut soalnya. Ayo, yang terakhir, yang terakhir. Nah ini juga gampang banget jawabannya. Yuk. Saya pilih Charles and Branson. Charles and Branson, coba dijawab ya, nak. Aktifkan dulu. Dengan komputer kita akan dapat mengerjakan banyak tugas dengan mudah. Oke. Dengan komputer kita dapat mengerjakan banyak tugas dengan apa nih? Ayo coba saya matiin dulu ya, jangan dicoret-coret nih biar semuanya bisa melihatnya. Dengan komputer kita akan dapat mengerjakan banyak tugas dengan mudah. Salah satu contohnya adalah seperti begini. Salah satunya contohnya seperti begini. Kita misalnya ada tugas dari guru kita untuk membuat sesuatu gambar. Nah, biasanya kita melihatnya kalau misalnya sewaktu dulu ini ya, coba cari sebuah gambar pegunungan. Oke. Apa yang kita lakukan misalnya guru tersebut menyuruh kita untuk mencari sebuah gambar pegunungan. Ayo. Kita menggunakan komputer. Nah, benar, kita menggunakan komputer untuk mencari pegunungan itu dari Google, dari aplikasi menggunakan internet untuk mencari pegunungan. Biarpun kita berada di rumah, kita bisa searching, kita bisa mencari apapun dengan mudah, asalkan ada internet. Oke.
Yang kita lanjut lagi, saya pilih. Aku. Oke, ini yang terakhir ya, Aku. Yang terakhir. Fernando. Oke, Fernando silakan. Berikut ini yang bukan merupakan perangkat lunak pada komputer adalah Ya. Apa jawabannya? Berikut ini yang bukan merupakan perangkat lunak. Perangkat lunak, tadi kita bahas perangkat lunak itu apa nama lainnya? Aduh. Jawabannya itu adalah Oke, ini adalah software, perangkat lunak atau biasa disebut sebagai software. Nah, berikut ini yang bukan perangkat lunak pada komputer, jawabannya itu adalah manusia. Kenapa manusia? Oke. Kenapa jawabannya itu manusia? Karena saya mau bertanya nih, di tubuh kita ini rata-rata tubuh kita keras atau lunak ini? Ayo. Nah, coba dijawab saja nih. Manusia. Tubuh kita itu keras atau lunak? Lunak. Lunak. Keras. Tubuh manusia itu adalah keras. Nah, yang bukan termasuk perangkat lunak itu adalah manusia. Kalau pen adalah perangkat lunak. Kegunaan dari pen itu ngapain? Kita di kelas 3 kemarin sudah membahasnya. Guna pen adalah untuk menggambar. Benar ya? Guna pen itu adalah untuk menggambar. Kita bisa menggambar apapun Kelas 3 aku yang belum di kita- sini. Oke, kelas 3 belum di sini. Oke, tapi kegunaan dari aplikasi Paint adalah untuk menggambar. Kalau aplikasi dari Microsoft Word, kita bisa mengetik sesuatu seperti sekarang. Saya mengerjakan ini di dalam Microsoft Word ini ya. Coba diperhatikan di layarnya, Microsoft Word ini adalah Word. Itu berarti kita bisa mengetik sesuatu yang kita inginkan. Dan Sir, Paint ini menggambar. sama juga ini sama nanti jawabannya UTS. Soalnya sama Oke. jawaban. Nah, untuk itu dilihat saja. Kita membahas kisi-kisinya ini berarti itu bisa saja keluar untuk ujian. Makanya seperti begini, saya kasih penjelasannya. Mana tahu soalnya adalah seperti begini. Oke. Nah, Microsoft Excel gunanya adalah untuk mengetik sesuatu data yang kita inginkan. Sedangkan Microsoft Excel berguna untuk menghitung. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Absen. Oke. Foto. Absen foto. Nah, sama saya nggak perlu itu absen sama foto. Sudah absensi sendiri. Keren kan? Nggak perlu bilang-bilang sesudah absensi. Kok Inggris lain kok foto? Oke, nah sama Berarti Sel dari tadi diam-diam absensi. ya, saya dari tadi diam-diam absensi. Saya langsung menghafalnya di dalam otak saya. Oh, ini hadir gitu loh. Oke. Yang pasti yang hadir hari ini ada 34 siswa-siswinya. Nah, untuk bagian ini yang tadi sudah kita bahas, dipelajarin lagi selanjutnya. Minggu depan kita Teman-teman. di hari Jumat. Oke, kita tutup dulu pembelajaran kita sampai sini. Kita kirim. Bye. Bye-bye. Bye.